Ya, di sini di bukit tersebut jemaah sekalian, Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa alaihissalam untuk berbicara, dikasih apa namanya kitab Taurat. Ya, selama 40 hari. Dan selama 40 hari juga Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Samiri. Jadi ada kaumnya Nabi Musa namanya siapa? Samiri. Jadi Samiri ini dia orangnya dari Bani Israel juga ya, kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Laut Merah, maka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya, ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah lewati Laut Merah, maka Allah perintahkan untuk memukul lagi tongkat agar lautnya tersambung. Ya. Nah, perjalanan dari tengah ke ujung ini, ternyata Samiri melihat malaikat Jibril apa namanya? Ada kalau kuda belakangnya apa namanya? Kalau kuda keranda ya. Yang bawah itu malaikat Jibril di situ ada. Kemudian percikan-percikan kendaraannya itu dikumpulkan oleh Samiri. Debu-debunya dikumpulkan oleh Samiri. Kemudian dia simpan. Nah, ketika Musa alaihissalam itu pergi di Bukit Tursina untuk mendapatkan Taurat, ternyata si Samiri ini ambil alih kepemimpinan. Harusnya kepemimpinan diambil oleh Nabi Harun. Ya, tapi Nabi Harun orangnya lembut. Ya, tidak keras. Tidak keras. Nah, ini orang Bani Israel keras kepala orang ini. Maka dia ancam Nabi Harun untuk dibunuh kalau dia macam-macam. Nah, apa yang terjadi? Samiri perintahkan semua perempuan Bani Israel untuk menampung emasnya, perhiasannya. Ditampung, kemudian dibakar agar meleleh, kemudian dicetak al-ijl, yaitu patung anak sapi, emas. Sebelum jadi bentukannya, diambilnya tadi, yang debu-debu itu, yang bekas jejak Rasul, yaitu malaikat Jibril, kasih masuk ke dalam. Kemudian jadi al-ijl, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ternyata mulutnya bolong, kemudian di duburnya juga bolong. Artinya bisa masuk keluar masuk udara. Ketika udara itu masuk lewat dubur, lewat apa namanya? Ya, lubang pantatnya si ijil ini, maka keluar suara dari mulutnya. Kata Samiri, ini Tuhan kalian. Musa itu lupa Tuhannya. Dia jauh-jauh ke Tursina, ternyata Tuhannya di sini. Subhanallah. Sehingga orang Bani Israel mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di peristiwa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka. Coba bayangkannya mereka lihat mujizat, laut terbelah, setelah itu mereka berbuat syirik. Gara-gara siapa? Si Samiri tadi. Maka marah Musa ketika kembali dari Bukit Tursina dan mengatakan, ya ma khutbuka ya Samiri. Ya, apa yang kamu lakukan wahai Samiri? Ya, maka dia jelaskan tadi, waktu kita menyeberangi Lautan Merah, kemudian saya melihat jejak Rasul, yaitu debu-debunya saya tampung, kemudian saya cetak apa namanya? Anak sapi yang terbuat dari emas, kemudian saya masukkan ke dalam. Muncullah suara. Coba antum baca di surat Toha ya, sama tafsirnya. Di situ ada kisahnya panjang. Dan subhanallah yang mas sekalian, Samiri ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang mau mendekat kepada dia, maka dia lari. Ini diantara azab Allah kepada Samiri. Maka Nabi Musa apa namanya mendapatkan wahyu dari Allah, caranya tobat yang berbuat syirik ini adalah faqtulu anfusakum. Bagaimana tobatnya? Bunuh diri kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu lebih baik di sisi Tuhan kalian dan Allah akan menerima tobat kalian. Dan saya lupa ya berapa orang yang bunuh diri di waktu tersebut. Nah, ini cara tobatnya orang terdahulu ya. Kalau sekarang ada orang maksiat, ya ada orang yang berbuat kemungkaran, ini tidak bunuh diri ya. Jadi disuruh untuk tobat nasuha.